Selamat malam. Selamat datang kembali Sobat Mistis. Kembali lagi di Misteri Malam Nusanteror, percaya atau tidak misteri menjelma. Malam ini kita akan berkunjung ke pedesaan di Jawa Barat. Kisah ini datang dari seorang gadis kecil bernama Rani, yang saat itu masih duduk di bangku kelas 4 SD. Mungkin menurut kalian ini adalah cerita anak-anak biasa, yang gak serem dan gimana-gimana. Tapi bukan itu Sobat Mistis. Percayalah, malam itu Rani dan teman-temannya mengalami sebuah kejadian yang mengubah pandangan mereka tentang dunia mitos dan larangannya. Mari kita mulai ceritanya. Rani, gadis kecil berumur 10 tahun, adalah potret sempurna anak desa. Rambutnya hitam dan sering dikucir dua. Dia tinggal di desa yang terletak di sebuah pelosok di Jawa Barat. Memang tempatnya cukup terpencil. Untuk mencapai jalan besar saja, perlu waktu sekitar 30 menit naik angkot. Tapi, hal tersebut justru membuat ikatan pertemanan di antara mereka sangat erat, terutama pada anak-anak. Rani punya kurang lebih 7 orang teman. Semuanya satu sekolah dan sebaya dengannya. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Salah satu hiburan utama warga desa saat itu adalah pertunjukan wayang. Setiap hari libur atau ada perayaan khusus, panggung wayang akan didirikan di tanah lapang yang cukup jauh dari pemukiman warga. Lokasi menuju pertunjukan itu biasanya melewati persawahan hingga hutan terlebih dahulu. Terdapat aroma dupa yang menusuk hidung. Suara gamelan yang syahdu mengalun, dan sesekali diiringi tawarnya para penonton yang larut dalam cerita. Malam itu, Rani dan teman-temannya sudah siap untuk menonton wayang. Pukul 9 malam, pertunjukan dimulai. Dalang dengan cekatan menggerakkan wayang-wayang kulit, melafalkan dialog dengan suara yang berbeda-beda, membuat setiap tokoh terasa hidup. Rani dan teman-temannya duduk lesehan di antara kerumunan penonton. Mereka terpaku dengan bayang-bayangan wayang yang menari di layar putih. Pertunjukan berjalan lancar, seperti biasanya. Alur cerita wayang memang sering kali panjang, berlika-liku dan dipenuhi dengan filosofi, dan pertempuran yang sangat epik, seperti banyak tradisi lisan di berbagai daerah. Ada saja mitos dan larangan yang menyertainya. Salah satu mitos yang paling sering diucapkan oleh para tetua di desa, yaitu adalah gak boleh pulang sebelum pertunjukan wayang selesai. Konon katanya, kalau pulang sebelum pertunjukan selesai, nanti bakal diikutin oleh makhluk astral, atau bahkan diikutin salah satu wayang itu sendiri. Mitos ini sudah mendarah daging di benak anak-anak, termasuk Rani. Merasa takut dan penasaran sering bercampur aduk setiap kali mitos itu disebut. Malam itu, di tengah-tengah cerita wayang yang semakin seru, salah satu teman Rani, sebut saja namanya Budi, tiba-tiba menyenggol lengan Rani. Ran, aku bosen deh, ceritanya panjang banget. Besok kan ada ujian matematika. Aku belum belajar sama sekali. Takut gak bisa. Rani berbisik balik, sedikit terkejut. Hus, jangan gitu. Nanti kalau ada yang denger, gimana? Lagian kan kita gak boleh pulang sebelum selesai. Siti dan Agus yang mendengar bisikan itu ikut menimpali. Iya Budi, jangan macem-macem deh. Nanti kalau beneran diikuti gimana? Lagian ini kan hiburan, Bud. Jarang-jarang loh. Budi merengek pelan. Ia membalas. Ah, itu kan cuma mitos kali. Udah deh, pulang aja yuk. Udah tahu mau ujian MTK malah nonton wayang ya guys. Budi terus ngerengek. Awalnya Rani dan teman-temannya nolak karena takut kalau mitos itu ada. Tapi karena rayuan Budi ditambah mereka sendiri malah jadi bosen karena dengerin cerita yang panjang banget. Akhirnya, perlahan-lahan mereka mulai mengikis. Ditambah lagi, Budi yakin kalau cerita-cerita tentang nggak boleh tinggal sebelum pertunjukan selesai dan gitu-gitu tuh cuma omong kosong aja buat nakut-nakutin anak-anak biar betah nonton gitu ya. Setelah perdebatan singkat, Rani dan keenam temannya menyerah. Mereka memutuskan untuk pulang duluan. Dengan langkah mengendap-endap, mereka secara bergiliran mulai keluar dari kerumunan penonton. Biar gak menarik perhatian. Sesekali mereka ngelirik ke belakang, takutnya ada yang ngeliat dan negur gitu.
Bener dong. Ternyata pas mereka udah nyampe batas kerumunan, ada bapak-bapak tuh yang lagi ngopi, lagi di pinggir di panggung. Terus dia ngeliat mereka, terus dia bilang, Anak-anak, mau kemana? Jangan pulang dulu, Pak Mali. Rani dan teman-temannya sontak terdiam. Tapi, rasa takut ketahuan dan dimarahi orang tua jika pulang terlalu malam lebih besar. Mereka saling pandang. Lalu, dengan cepat, mereka tidak menggubris peringatan itu dan langsung lari pulang. Jalanan yang mereka lalui menuju desa masih berupa jalan setapak, melintasi pematang sawah dan juga hutan. Awal perjalanan, suasana masih biasa aja. Hawa malam memang dingin, tapi itu wajar untuk daerah pedesaan. Sesekali mereka saling bercanda. Budi bahkan dengan bangga mengatakan bahwa ia yakin kalau cerita horor itu hanya mitos belaka. Tuh kan, apa aku bilang? Gak ada apa-apa, cuma mitos doang. Rani dan teman-temannya mengangguk-angguk setuju. Sedikit lega. Mungkin Budi benar. Mereka terlalu banyak mendengar cerita orang tua. Namun, suasana itu tidak bertahan lama. Ketika mereka di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah area hutan kecil yang harus mereka lewatin sebelum sampai pemukiman, hawa di situ tiba-tiba dingin banget menusuk tulang. Dingin yang beda, bukan dingin malam biasa. Dinginnya tuh disertai sensasi merinding, kayak ada hembusan angin nafas dari sesuatu yang gak terlihat. Langkah kaki mereka berlambat, candaan berhenti. Mereka saling pandang-pandangan. Mata-mata kecil itu memancarkan ketakutan yang mulai menjalar. Rasanya seperti ada seseorang atau sesuatu yang mengikuti mereka. Suasana hutan yang sebelumnya hanya gelap, kini terasa mencekam dengan pohon-pohon tinggi yang ada di dalamnya. Tiba-tiba, suara teriakan melengking memecah dari keheningan. Itu adalah teriakan salah satu teman Rani, sebut saja namanya Dodi. Matanya terbelalak, menunjuk ke arah dahan pohon tinggi yang cukup jauh di depan mereka. Allahu Akbar, apa itu putih-putih? Semua kepala menoleh ke arah yang ditunjuk Dodi. Di antara rimbunan dedaunan yang gelap, terlihat sosok bayangan putih yang melayang-layang. Tubuhnya lunglai, rambutnya panjang terurai. Lalu terdengar suara cekikikan yang menusuk telinga. Suaranya melengking, dingin, dan penuh dengan aura jahat. Sosok itu tertawa semakin keras. Ya benar, itu adalah kuntilanak. Memakai kain putih yang sudah usang dan rambut panjang yang berantakan. Ia melayang di antara pepohonan. Matanya merah menyala. Rani dan teman-temannya tak lagi bisa berpikir jernih. Rasa takut mereka sangat besar. Mereka langsung lari sekencang-kencangnya. Jantung mereka berdegup kencang, tapi mereka harus terus berlari, berusaha menjauh dari sosok putih yang terus mengikuti dari belakang. Suara cekikikan itu tidak berhenti, terus mengejar, seolah-olah menertawakan ketakutan mereka. Semakin lama, kuntilanak itu terasa semakin dekat. Langkah kaki anak-anak itu mulai melambat. Nafas mereka tersengal-sengal. Energi mereka terkuras habis. Rasa lelah dan ketakutan membuat mereka hampir putus asa. Rani berkata, Kita harus berhenti. Aku udah gak kuat. Teman-temannya mengangguk setuju. Wajah mereka pucat pasti. Mereka berhenti di sebuah pohon besar, berusaha mengatur nafas. Kuntilanak itu semakin mendekat, melayang-layang di antara mereka. Cekikannya semakin keras dan menusuk. Dalam keputusasaan, Rani teringat ajaran ibunya tentang kekuatan ayat-ayat kursi. Dengan suara gemetar, ia mulai melantunkan ayat kursi itu. Teman-temannya yang juga ketakutan setengah mati ikut melafalkannya. Meskipun suara mereka terdengar begitu pelan dan tak beraturan. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu wa la naum, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian keajaiban terjadi. Ketika mereka melafalkan ayat kursi itu, sosok kuntilanak itu tiba-tiba berhenti. Cekikikannya perlahan mereda. Mata merahnya menatap mereka dengan tatapan yang kini terlihat seperti amarah dan terganggu. Perlahan, sosok itu mundur. Lalu dengan gerakan cepat, ia terbang ke atas langit, menghilang di antara kegelapan. Suara cekikannya terdengar secara samar, semakin menjauh, lalu benar-benar hilang. Setelah kuntilanak itu benar-benar pergi, Rani dan teman-temannya masih berdiri mematung. Tubuh mereka gemetar hebat. Mereka saling berpegangan.
menghilangkan sedikit ketakutan mereka. Setelah beberapa saat, ketika ketegangan mulai sedikit mereda, mereka segera berlari lagi. Kali ini, mereka tidak peduli seberapa lelahnya. Mereka hanya ingin mencapai jalan besar, tempat yang dirasa lebih terang dan paling aman. Pagi harinya, beberapa di antara mereka jatuh sakit. Ada yang demam tinggi, ada yang menggigil kedinginan, bahkan ada yang ngigau kalau ada sosok perempuan berbaju putih yang ngikutin mereka. Semalam suntuk, mereka dilarang tidur oleh orang tua karena khawatir sesuatu akan ngikut mereka ke rumah. Orang tua mereka yang mengetahui cerita itu hanya bisa menggelengkan kepala, sekaligus lega karena anak-anak mereka setidaknya selamat. Sejak saat itu, Rani dan teman-temannya gak pernah lagi menonton pertunjukan wayang. Setiap kali ada pertunjukan wayang, mereka memilih untuk diam di rumah aja. Ada-ada aja ya kelakuannya. Udah tahu besok MTK, malah nonton wayang. Udah tahu jangan pulang malam, malah pulang malamnya gitu lah. Anak-anak mah aneh. Ya serem lah kalau gitu kan, kalau udah ketemu kuntilan lainnya. Ya setelah ini kita akan menceritakan lagi sesuatu cerita yang berhubungan dengan kesenian. Jadi seperti biasa, tetap di Misteri Malam Nusanteror, percaya atau tidak misteri menjelma.